Kak mungkin bisa jelasin soal seni memahami kekasih itu apa sih? Project apa? Siapa? Siapa ini? Supaya Yang Mas Agus aja. Ya. Jadi film Terima Kasih adalah ya film yang diadaptasi dari buku saya, judulnya Sebuah Seni untuk Memahami Kasih. Isinya lebih ke catatan keseharian, catatan personal saya soal saya dan Kalis, istri saya yang dulu masih jadi pacar gitu. Dan kemudian buku itu ternyata dibaca sama Fajar Nugros, dan Fajar Nugros merasa kisah-kisah dalam buku itu cocok untuk dijadikan film. Akhirnya kemudian diadaptasilah buku yang sebenarnya isinya kumpulan tulisan itu menjadi sebuah film, judulnya Seni Memahami Kekasih. Jadi itu bukan buku novel tapi buku kumpulan cerita, tapi kemudian dijadikan film. mungkin yang lain berperannya seperti apa atau gimana? Untuk para cast apa sih yang pertama kali buat kalian interest untuk join di project ini? Apa, sorry? First time yang buat kalian interest untuk join di project ini apa? Kalau aku sendiri, pertama aku bisa belajar banyak dari film ini, karena kan pertama dikasih tahu bahwa ini dari buku, terus aku coba baca bukunya dan oh lucu ya, berarti ini genrenya agak komedi. Kebetulan aku belum pernah memainkan film yang genrenya komedi sebelumnya, dan karakternya juga aku punya tantangan tersendiri seperti berbahasa Jawa, terus dari background yang cukup berbeda dari film sehari-hari. Jadi ya aku ngerasa oh aku bisa belajar banyak dari film. Karina gimana? Sebenarnya sama juga kayak Feby dengan kayak aku belum pernah mainin romcom gitu, dan apalagi berbahasa Jawa, aku belum pernah belajar bahasa Jawa sama sekali, dan mungkin itu personal experience yang susah untuk belajar dari nol. Tapi anak kas juga ngebantu, dan di lokasi juga dibantu, itu aku ngerasa ya seneng juga gitu, environmentnya sangat ya gimana ya, kayak friendly gitu. Dan untuk ceritanya sendiri banyak lucu-lucunya ya lucu-lucunya, aku ngerasa jadi kayak fun gitu. Apalagi aku di sini kan bukan artis yang senior, atau aku masih junior lah, masih baru gitu. Jadi pengalaman yang cukup menarik. Nah untuk Siska sendiri seperti apa? Kamu kan orang Jakarta terus suruh belajar bahasa Jawa gitu. Orang Jawa ya. Fun fact-nya. Ya, itu saya. Pengalaman yang dapat ya kak? Iya. Aku bilang kalau misalnya aku dengan bergabung di project ini aja udah pengalaman banget sih buat aku. Jadi mungkin pengalaman lebih yang bisa aku dapat adalah bisa menghadirkan karakter yang cukup relate banget dengan aku dan sekitarku. Karena kita karakter kan cukup buat aku sendiri itu berat untuk aku perankan. Dan aku merasa bersyukur, dan pengalaman yang aku tidak akan lupakan, aku boleh memerankan salah satu karakter yang berkaitan dengan Tuhan sih ya. Nah untuk Siska sendiri kan kamu tadinya bisa dibilang penyanyi, terus sekarang fokus banget di dunia seni peran gitu. Nah itu gimana sih kamu kesulitannya untuk bermain acting atau apapun itu? Maksudnya bukan Aku baru keluarin single terbaru aku masih kali 16 Agustus kemarin juga terbawa suasana ya juga. Cuma aku bukan yang langsung belok itu loh kak. Jadi aku bukan yang sekarang belok yang kayak fokus banget ke acting. Cuma kalau misalnya ada kesempatan bisa menjalankan nyanyi dan acting, aku mau banget belajar. Dan aku merasa aku harus banyak belajar banget di acting, karena kalau nyanyi kan udah dari dulu, dari kecil. Cuma kalau acting nih startnya banget tuh baru 2020. Jadi ya pengalaman yang aja bisa sama mereka. Nah bagi waktunya juga susah dong, kan bisa dibilang kamu harus workshop juga di yang itu lain-lain itu. Iya, kalau pada waktu film ini workshop dan segala prosesnya dilakukan pada saat aku masih menjadi member JKT48. Itu bagi waktunya juga susah karena bentrok sama teater, sama kegiatan JKT48. Cuma bisa kok, kalau misalkan kita mau kita bisa. Kalau kakak kan tadi emang orang Jawa, mungkin penyesuaian bahasa Jawanya lebih bisa kan. Untuk Kak Feby dan teman-teman
riset pendekatannya kebetulan menurut aku salah satu yang membantu pertama kita syuting di Yogyakarta itu gimana pun sangat berpengaruh ya, kayak lingkungan, terus ngedengar orang ngomong ya setiap hari ngomong bahasa Jawa full, kayak aku keluar ke restoran, ke tempat makan ngomongnya pakai bahasa Jawa, kayak terus kru-krunya pun berbahasa Jawa, jadi itu sangat membantu aku jadi lebih luas untuk berbahasa Jawa. Terus yang kedua, aku sangat terbantu dengan banyak cast dan juga sutradara yang juga fasih berbahasa Jawa, asli Jawa. Kayak contohnya Siska, terus Elang, ada Desi, ada Devina, semuanya memang born and raised di Jawa gitu. Jadinya setiap dialog di semua adegan aku punya teman yang aku bisa tanya langsung, kayak contohnya Elang, aku kayak gini enak gak sih kalau misalnya ini, atau aku nggak suka banget sama kosakata ini, susah banget diucapin, kan ada yang beberapa susah, kayak Elang misalnya aku ngomong tuh kayak nggak gitu deh, harusnya ada ya kurang bedok, maksudnya lengkap tuh beda sama orang yang emang beneran ngomong bahasa Jawa. Jadi aku banyak yang atau ganti aja deh, coba kata-kata lain apa keluarkan kosakata vocabnya apa gitu. Itu sih. Ya jadi untungnya itu sih aku dari lokasi syuting sama cast dan juga director yang emang berbahasa Jawa fasih itu sangat membantu aku untuk memainkan Kalis yang berbahasa Jawa. Tapi suka kebawa ke real life nggak sih bahasa Jawa kamu? Waktu pas syuting aku malah selalu bawa ke real life, karena kan biar saat di adegan aku juga nggak kaku kan, biar lebih luas gitu, lebih dari hati. Karena kalau karena kalau misalnya cuma ngomong baca doang kayak dimedok-medokin, aku ngerasa ya aku bisa-bisa aja, tapi gimana caranya itu kayak emang aku berbahasa seperti itu kan memang harus dibawa ke sehari-hari. Jadi kalau aku lagi break syuting terus misalnya ke tempat makan atau ke tempat wisata, aku berusaha buat memasukkan vocab yang aku pelajari gitu, berbahasa Jawa sebanyak mungkin biar lebih natural. Kalau dari aku mungkin dari proses castingnya sendiri sih, itu kan juga dialognya itu dalam bahasa Jawa, dimana aku dari nol dimana aku sebenarnya orang Solo backgroundnya, cuman karena dari Jakarta asli jadi udah nggak ada yang ngomong Jawa sama sekali, kayak KW lah ya, Jawa KW gitu aku. Nah tapi pendekatan aku mungkin aku ngomong sama orang rumah masih ada sih beberapa yang Jawanya Jawa halus, tapi agak berbeda ya dari skrip itu, mungkin agak susah juga kan pendekatannya. Jadi aku mulai juga sebelum casting aku persiapannya itu dengerin banyak lagunya Denny Caknan. Aku hafalin, aku voice note, aku sering voice note terus kayak rekoknya gitu kan beda ya, ada congkoknya gitu. Kok aku nggak bisa dapat gitu, cuman aku juga nanya-nanya juga ke teman-teman dan juga sutradara kita juga orang Jawa, pengucapannya benar atau enggak sih, dan saat film pun agak dibenerin juga di on lokasi ataupun diganti, dan itu suatu pengalaman yang kayak berharga sih, dan kedepannya mungkin aku juga bisa belajar lagi dan banyak mainkan film-film Jawa sih sebenarnya. Sempat meliput gak sih Kak pas casting, mungkin pas lagi itu tuh adegannya Kan persiapan ya, udah persiapannya tuh udah mati-matian kayak mau ujian nasional gitu. Kayak tiba-tiba ada ujian nasional bahasa Jawa gitu aku dapet. Nah itu sih persiapannya emang harus ya matang lah ya, dan gimana itu dengerin lagu sih menurut aku ngaruh banget sama karaoke yang di YouTube ada tulisannya. Itu karaoke sendiri aja di kamar. Gitu.
Berarti kalau Mas sama Mbak Ani juga ikut mendirect langsung di lapangan atau gimana? Enggak, tapi karena aku dan Kamis itu sama Janaga sebagai sutradara ikut diminta untuk jadi cameo. Jadi saat di lokasi kami sering beberapa kali ikut turun ke lokasi syuting. Di momen itulah kemudian Elang juga sama Feby sering ngobrol sama kami, berdiskusi. Elang terutama karena saya diperankan sama Elang itu banyak nanya gimana caranya kalau pas Mas Agus marah, gimana ekspresi kalau lagi mantel gimana, terus kalau menanggapi sesuatu itu kosakata yang paling sering keluar dari mulut itu apa. Jadi lebih sering tanya ketika saya ikut ada di lokasi syuting. Tapi kalau semua cerita dari dan sebagainya saya pasrahkan semua ke sutradara, ke Jian Angga. Ini pesan